Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Salsabila Azizu Zahra dengan nomor NPM 2313330 dari kelas F, mata kuliah kompetisi bisnis, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap jurnal internasional berhipotesis Scopus berjudul Data Driven Dominance in Digital Marketing, Assessing Indonesian Competition Law in Digital Age, yang tertulis oleh Ria Setiawati dari Universitas Erlangga, Stephen Kos dari Bunderockville Universitas Munich, Jerman, dan Jalva A.F. Jatmiko dari Universitas Erlangga. Alasan saya memilih jurnal ini karena relevansinya yang sangat tinggi dengan perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini, khususnya jika dikaitkan dengan putusan nomor 3 KPPU strip 1 2024 yang menyatakan bahwasanya Google LLC terbukti melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Jurnal ini juga hadir sebagai landasan teoritis yang kuat untuk memahami mengapa Indonesia perlu beradaptasi menghadapi tantangan ekonomi digital. Sebelum masuk ke substansi, izinkanlah saya untuk menyampaikan identitas lengkap jurnal ini. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, yang mana terindeks dalam Scopus, DOAJ, dan Sinta 2, serta memenuhi kriteria jurnal internasional yang bereputasi. Dan juga jurnal ini bersifat open access dengan doi aktif dan ditulis oleh 3 penulis lintas institusi dari Indonesia dan Jerman, yang mana nama-namanya sudah saya sampaikan di awal. Hal ini juga sebuah kolaborasi internasional yang memperkuat validitas perspektif dan komparatif. Bahasan kedua yaitu mengenai latar belakang dan isu hukum. Perlu diketahui bahwasanya internet telah melahirkan pasar digital yang berbeda fundamental dari pasar konvensional, yang mana ada 2 karakteristik utama yang membedakannya. Yang pertama, big data. Platform digital seperti Google dan Meta mengumpulkan data konsumen dalam skala masif untuk membangun keunggulan kompetitif, yang mana semakin banyak data yang dikuasai, semakin tinggi pula kemampuan mereka memprediksi perilaku konsumen, dan hal ini juga semakin sulit pesaing untuk masuk pasar. Kedua, yaitu mengenai multi-site platform. Platform yang menghubungkan 2 atau lebih kelompok pengguna yang saling mempengaruhi permintaan satu sama lain. Misalnya seperti Google. Semakin banyak pengguna mesin pencari, semakin menarik juga platform itu bagi pengiklan. Ini juga menciptakan network effect yang memperkuat dominasi secara eksponensial. Isu hukum dalam hal ini, apakah Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang kita miliki sudah memadai untuk menghadapi bentuk-bentuk isu baru penyalahgunaan posisi dominan yang dimungkinkan oleh big data dan platform digital ini? Inilah pertanyaan yang sentral yang dijawab oleh jurnal ini. Masuki pembahasan ketiga mengenai kerangka teori. Perlu diketahui bahwasanya jurnal ini dibangun di atas 3 pilar kerangka teori utama. Yang pertama adalah konsep big data sebagai kekuatan pasar, yang mana hal ini mengacu pada klasifikasi German French Competition Paper tahun 2016, bahwasanya big data dicirikan oleh volume, velocity, dan variability. Yang ini juga penting, bukan jumlahnya, melainkan bagaimana data ini digunakan untuk menciptakan barrier to entry yang menghalangi pelaku usaha baru. Lalu yang kedua adalah multi-site platform. Platform multisisi memiliki implikasi hukum tersendiri karena standar SSNIP test yang biasa digunakan untuk mendefinisikan pasar bersangkutan. Hal ini tidak dapat diterapkan langsung ketika satu sisi platform menawarkan layanan gratis sambil membebankan biaya di sisi lainnya. Lalu yang terakhir itu yang ketiga adalah pasal 25 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Pasal ini melarang 3 perilaku. Yang pertama, menetapkan syarat perdagangan tidak wajar. Kedua, membatasi pasar dan teknologi. Ketiga, menghambat masuknya pesaing. Sebagai pembanding, jurnal ini menggunakan United Europe Digital Marketing Act serta GWB Jerman pasal 19 huruf A dan 2 studi kasus landmark yang akan dibahas di bagian temuan utama. Memasuki pembahasan keempat, yaitu mengenai metode penelitian. Bahwasanya dari sisi metodologi, artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau legal doctrinal research yang dikombinasikan dengan 2 pendekatan turunan. Pendekatan pertama itu adalah comparative legal analysis, yang mana membandingkan kerangka regulasi Indonesia dengan United Europe dan Jerman. Lalu pendekatan kedua adalah case study approach, yaitu menganalisis secara mendalam 2 kasus landmark dari United Europe mengenai Google Shopping yang menjadi dasar teori self-referencing dan Facebook atau Meta yang menjadi dasar teori eksploitatif data abuse. Bahan hukum yang digunakan pada jurnal ini mulai dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, Treaty on the Function of the Europe Union pada artikel 102, Unit Europe Digital Marketing Act, dan General Data Protection Regulation
serta hingga GWB Jerman. Ditambah juga putusan pengadilan dari General Court United Europe serta Europe Court of Justice dan lainnya. Pembahasan kelima yaitu mengenai temuan utama. Bahwasanya jurnal ini menghasilkan 4 temuan utama yang saling terkait. Yaitu temuan pertama adalah Google Shopping Case yang memperkenalkan standalone theory of harm berupa self-preferencing, yang mana hal ini juga tindakan Google yang memberikan posisi lebih menguntungkan bagi layanan comparison shopping miliknya sendiri dalam hasil pencarian. General Court United Europe menegaskan ini adalah penyalahgunaan posisi dominan di bawah artikel 102 TFEU. Lalu temuan kedua adalah kasus Facebook atau Meta di Jerman membuktikan bahwa pengumpulan data konsumen secara berlebihan oleh entitas dominan merupakan exploitative abuse, jenis penyalahgunaan yang tidak mengecualikan pesaing secara langsung, tetapi merugikan konsumen melalui praktik data yang tidak transparan. ACG bahkan menegaskan bahwa otoritas persaingan dapat menilai keputusan terhadap GDPR sebagai bagian dari analisis dominasi. Temuan ketiga, pasal 25 dan pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana secara teoritis memiliki potensi untuk menjangkau self-preferencing dan exploitative data abuse, namun tidak secara eksplisit dirancang untuk itu. Maka dari itu, terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan. Lalu temuan keempat, yang terakhir, Indonesia memiliki 4 celah regulasi utama, yaitu pertama, tidak ada regulasi ex ante atau untuk platform dominan. Lalu yang kedua, tidak ada preseden KPPU dalam perkara digital, dan tidak ada koordinasi KPPU dengan otoritas perlindungan data. Dan yang terakhir, tidak ada threshold yang jelas mengenai pengumpulan data secara eksesif. Memasuki pembahasan ke-6, yaitu mengenai analisis kritis. Dalam jurnal ini, saya memiliki beberapa catatan kritis. Yang pertama adalah kekuatan utama artikel ini terletak pada novelty-nya, yaitu mengintegrasi 3 domain hukum sekaligus, yaitu persaingan usaha, perlindungan data, dan regulasi pasar digital dalam satu kerangka analitis yang kohensif. Ini tuh sangat jarang ditemukan dalam literatur hukum persaingan usaha Indonesia, dan pendekatan komparatif yang berbasis jurisprudensi konkret juga membuat rekomendasinya memiliki pijakan empiris yang kuat. Namun ada keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, jurnal ini terbatas pada konsumer personal data dan mengabaikan dimensi big data lainnya yang juga memiliki implikasi persaingan usaha. Ini membuka ruang untuk penelitian lanjut yang lebih komprehensif. Lalu, pembahasan yang ke-7 adalah relevansi terhadap RPS pada mata kuliah kompetisi bisnis. Bahwasanya jurnal ini memiliki relevansi yang pertama pada RPS ketiga mengenai penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar, karena seluruh jurnal ini berputar pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian RPS kedua tentang dasar-dasar kompetisi, khususnya konsep pasar bersangkutan dan barrier to entry dalam konteks digital yang sangat berbeda dari pansel konvensional. Lalu relevansi dengan RPS kelima, yaitu tentang penegakan hukum dan KPPU, juga sangat kuat. Jurnal ini juga merekomendasikan perluasan yurisdiksi KPPU secara konkret yang kini terbukti relevan dengan putusan KPPU tahun 2024. Dan terakhir adalah RPS ke-7 tentang rezim persaingan ASEAN, model United Europe DMA, yang dianalisis jurnal ini dapat menjadi referensi bagi harmonisasi regulasi di kawasan. Maka dari itu, sebagai penutup, saya akan merangkum 3 poin kesimpulan utama dari jurnal ini. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki potensi untuk menjangkau penyalahgunaan posisi dominan berbasis big data melalui data pasal 25 dan pasal 19 huruf D. Namun, potensi ini belum diimbangi dengan ketentuan eksplisit yang memadai untuk konteks digital. Lalu yang kedua, United Europe telah jauh lebih maju melalui Digital Marketing Act dan presiden kasus Google Shopping serta Facebook atau Meta yang menetapkan self-preferencing dan exploitative data abuse sebagai teori-teori kerugian yang berdiri sendiri. Yang ketiga, Indonesia memerlukan setidaknya 4 langkah pembaruan. Yang pertama, alasan yurisdiksi KPPU. Kedua, penetapan threshold pengumpulan data eksesif. Ketiga, pengembangan regulasi ex ante untuk platform dominan. Keempat, koordinasi kelembagaan antara KPPU dan otoritas pelindungan data pribadi. Sekian presentasi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.